Wah, cantik banget ya, Fems. Makanannya. Sate tulang ini adalah makanan khas masyarakat Banjar, Fems. Terbuat dari bagian tulang ayam yang masih ada daging atau kulitnya, Fems. Biasanya tulang yang dipakai adalah tulang muda. Mau tahu yang jadi favorit untuk bikin kuliner khas Banjar satu ini, Fems? Yes, Fems. Tulang bagian leher. Kita coba masak sate tulangnya yuk, Fems. Bahan-bahannya udah siap nih. Ada tulang leher ayam, cabai merah, bunga sisir, kayu manis, dan bawang bombay. Pertama, kita bikin bumbu buat bakar tulangnya dulu, Fems. Saus tomat sama kecapnya dijadiin satu ya, Fems. Kasih sedikit minyak ya, biar nggak terlalu kental. Eits, jangan lupa kasih juga ketumbar, merica, dan garamnya, Fems. Next, kita iris bawang putih dan jahenya, Fems. Terus kita masukin ke dalam bumbu bakarnya. Sekarang waktunya kita geprek tulang leher ayamnya, Fems. Biar nggak terlalu keras dan bikin nyangkut di leher. Hahaha. Sip, langsung kita masukin tulang leher ayamnya ke dalam bumbu bakar ya, Fems. Biar makin gurih, jangan lupa kasih perasan jeruk, Fems. Lanjut aduk tulang lehernya biar bumbunya merata, Fems. Duh, belum dibakar aja kelihatannya udah menggoda banget ya. Hahaha. Sabar, beduk masih lama. Sambil nunggu bumbu bakarnya meresap, kita siapin bumbu kacangnya dulu yuk, Fems. Goreng dulu kacang kemiri dan bumbu masaknya, Fems. Lanjut, kita halusin kacangnya dengan irisan cabai merah, Fems. Pelan-pelan aja nyalain blendernya ya, Fems. Biar semua bumbunya masih punya tekstur kacangnya, Fems. Biar makin nikmat. Setelah di blender, bumbu kacang ini kita goreng, Fems. Kasih juga sedikit air biar bumbu kacang ini nggak terlalu kering, Fems. Eits, jangan lupa kecap, gula, sama garamnya. Aduk terus sampai matang, Fems. Terakhir, kasih juga perasan jeruknya biar makin mantul. Mantap betul. Hahaha. Bumbunya udah, sekarang tinggal bakar satenya nih. Biar dagingnya nggak nempel, kita pakai daun pisang sebagai alas pembakarannya, Fems. Jangan lupa tulang leher ayamnya dikasih tusuk sate, Fems, biar lebih gampang ngebakarnya. Sip, langsung taruh sate tulangnya di atas pembakaran. Rapi banget naronya, kayak lagi lomba baris berbaris. Hahaha, nggak apa-apa kok, Fems, biar lebih gampang olesin bumbunya. Olesin bolak-balik bumbu bakar ke seluruh sisi satenya, Fems, biar bumbunya makin berasa. Jangan lupa kasih air mineral di sisi pembakarannya, Fems, biar lebih cepat membuat satenya matang. Bumbu sate yang kebakar jadi bikin pengen cepet-cepet makan ya, Fems. Hahaha. Dari baunya aja udah kayak enak banget ya. Iya nih udah nggak sabar pengen nyicip. Nah, kan pasti pada mupeng deh. Muka pengen. Hahaha. Santai, Fems, santai. Sebentar lagi matang kok. Sip, langsung kita sajikan dan kasih bumbu yang udah kita masak tadi ya, Fems. For your info nih, Fems, sate masuk ke negara Indonesia pada abad ke-19 dimulai saat pedagang Muslim Tamil dan Gujarat datang ke negeri kita. Fems, daging ayam itu punya banyak manfaat loh. Di antaranya membantu membangun otot, menjaga kesehatan tulang, meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan kesehatan jantung, dan meredakan stres. Nah, Fems, kalau lagi stres dan gak punya budget buat liburan, makan daging ayam aja, Fems. Hahaha. Masih banyak loh makanan khas orang Banjar lainnya, Fems. Selain sate tulang, ada juga mie bancir. Mie bancir ini merupakan sajian kuliner khas masyarakat Banjar dengan bahan utama mie kuning, Fems. Menurut Kamus Bahasa Banjar, banjir itu artinya banci, Fems. Penamaan mie bancir itu sendiri merujuk pada tampilan mie yang setengah basah saat dihidangkan di atas meja. Antara basah dan kering, Fems. Dikatakan berkuah? Enggak juga, karena kuahnya kental dan tidak terlalu banyak. Jadi sekilas seperti kering dan lebih mirip mie goreng, Fems. Itu ceritanya. Penasaran sama cara bikinnya? Kita coba sekarang yuk. Ada daging ayam, kol, daun seledri, jeruk nipis, dan telur asinnya, Fems. Eits, jangan lupa mie kuningnya ya. Sama ini nih, bumbu-bumbu sop dan kaldu ayamnya, Fems. Pertama kita iris dulu bawang putih dan bawang merahnya, Fems. Terus goreng ya. Setelah matang, kita halusin bawang merah dan bawang putihnya. Kebetulan ini pakai blender, Fems. Kalau kamu nggak punya, silakan diulek biasa aja ya. Bawang merah dan putih yang udah halus kita tumis, Fems. Oke, lanjut. Masukin kuah kaldunya, Fems. Jangan lupa saus sambalnya.
kita aduk lagi, fams. Sekarang masukin gula pasir sama kecapnya ya, fams. Nah, terakhir masukin deh mie kuningnya. Berapa lama, Mas? Sekitar ini lamanya sekitar 15 menitan, Oh. kurang lebih lah. Jadi ini didiamkan aja. Iya, diamkan saja. Nah, sambil nunggu minyak matang, kita siapin buat toppingnya. Iris kol, jeruk nipis, sama daun seledrinya. Jangan lupa daging ayamnya. Telur asinnya juga dikupas ya, fams. Wah, kuah mie-nya udah bergejolak kayak rasa cintaku padamu. Hahaha. Waktunya masukin kol, terus aduk deh, fams. Jangan lupa daging ayam sama telur asinnya, fams. Biar makin mantul. Mantap betul. Mantap banget nih, fams. Kalau mau tahu rasanya, ntar coba dibikin di rumah ya. For your info nih, fams, mengkonsumsi mie itu punya banyak manfaat. Lebih dari 400 kalori yang ada di dalam setiap mangkuk mie, membuatnya dapat menjadi sumber energi tubuh kita untuk melaksanakan aktivitas loh, fams. Selain itu, kandungan karbohidrat yang relatif tinggi dalam mie dapat membuat perut rasa kenyang, fams. Cocok deh untuk kalian yang lagi diet makan nasi, biar nggak makin gendats, fams. Hahaha. Fams, masih butuh menu lain? Masih ada lagi nih makanan khas Banjar yang gurih banget. Namanya kue ipau. Kue ipau merupakan kue khas warga keturunan Arab yang tinggal di kota Banjarmasin, fams. Sepintas kue ipau ini mirip lasanya ya, fams. Itu loh, fams, pasta makanan tradisionalnya negara Italia yang numero uno. Hahaha. Kue yang merupakan perpaduan khas Timur Tengah dengan masyarakat Melayu ini cuma bisa ditemuin saat bulan Ramadan, fams. Kue lapis berbahan utama santan ini selalu menjadi menu buka puasa yang paling dinanti masyarakat Banjar loh, fams. Gak heran ya, fams, sayuran yang ada di setiap lapis kue ipau dan kue kari yang kelihatannya gurih banget gitu bikin mulut pengennya ngunyah, fams. Hahaha. Sekarang kita masak kuenya yuk, fams. Siapin bahan-bahannya. Ada bawang merah, bawang putih, dan teman-temannya. Serta santan, margarin, gula merah, telur, dan tepung terigu. Jangan lupa isian kuenya, fams. Ada wortel, kentang, daging sapi cincang, dan pasta. Pertama, bikin isian kue ipaunya dulu yuk, fams. Kita kupas dulu bahan dan bumbunya. Sekalian iris bawang merah, bawang putih, yang lainnya ya. Setelah dikupas, wortelnya dipotong menyerupai dadu ya, fams. Biar komplit, jangan lupa kentangnya, fams. Tahap berikutnya, kita halusin semua bumbu. Biar nggak capek, pakai blender aja ya. Setelah halus, kita tumis dulu bumbunya, fams. Sudah wangi nih. Masukin potongan wortel sama kentangnya. Aduk-aduk deh, sampai semua bumbu merata di kentang dan wortelnya, fams. Jangan ketinggalan daging sapi cincangnya, biar makin mantap. Sambil diaduk, kita masukin gula merah, gula pasir, garam, dan santannya, fams. Aduk terus, fams, biar cepat merata. Jangan lupa masukin juga pasta yang sudah disiapkan tadi, fams. Sip, isian kue ipaunya udah jadi nih, fams. Sekarang waktunya bikin lapisan kuenya. Bikin adonannya dulu ya, fams. Masukin tepung terigu, telur, dan air secukupnya, fams. Oke, fams, langsung nyalain mesin pengaduknya. Dan gak lengket, kasih minyak sayurnya sedikit ya, fams. Bisa ya samping-sampingnya. Yeay, adonannya udah jadi, fams. Sekarang kita bikin lapisannya ya. 1 centong ya, Bu ya? Wah, digoyang-goyang. Membuat lapisan kue ini memang harus menggoyang atau memutar penggorengannya, fams. Biar adonan bisa berputar secara merata ke seluruh permukaannya. Oh iya, lapisan kue ipaunya jangan terlalu tebal, fams. Dan gak perlu waktu lama di atas penggorengan, karena bisa bikin lapisannya terlalu kering. Sambil nunggu lapisan berikutnya, kita isi lapisan pertama dengan isian kue yang udah kita bikin sebelumnya, fams. Kasih yang banyak ya, fams, biar mantul. Selanjutnya, kita masukin larutan santan yang udah dicampur dengan telur, margarin, dan garam tadi, fams. Dibikin lantai juga. Langsung kita tutup dengan lapisan yang udah matang lagi, fams. Pemberian isi kue ipau dan lapisan ini dilakukan beberapa kali sesuai dengan kebutuhan ya, fams.
Udah cukup nih Fems lapisan kuenya. Bentar, siram dulu bagian atas kue sama santannya Fems, biar makin gurih. Tutup adonan kue sama plastik yang ada di dalam cetakannya Fems. Oke deh, langsung kita kukus aja ya. Biar semakin harum, masukin daun salam di dalam pancinya Fems. Butuh lebih kurang 15 menit sampai kuenya matang Fems. Sambil nunggu, kita siapin topping kuenya yuk Fems. Potong kecil-kecil dulu tomat, iris daun seledri, dan cabai merahnya Fems. Udah waktunya nih Fems, angkat kuenya yuk. Jangan lupa pakai pelindung tangan ya Fems, panas. Hahaha. Olesin dulu bagian atasnya pakai margarin Fems. Baru deh kita taburin daun seledrinya. Margarin ini berfungsi untuk menahan daun seledrinya, biar gak gampang jatuh Fems. Bawang gorengnya jangan ketinggalan ya. Sekarang keluarin kue ipau dari cetakannya Fems. Plastik yang ada di bawah kue berfungsi untuk memudahkan kita mengeluarkan ipaunya Fems. Wah, udah jadi deh kue ipau khas Banjarnya. For your info nih Fems, sejarah makanan bersantan di negara Indonesia tidak terlepas dari kehidupan nenek moyang orang Indonesia yang begitu dekat dengan pohon kelapa. Banyaknya pohon kelapa di seluruh wilayah negara Indonesia membuat masyarakat mudah menemukan dan mengolah buah ini Fems. Kedatangan negara lain ke Indonesia mencari dan berdagang rempah-rempah membuat percampuran makanan antara santan dan rempah-rempah pun menghasilkan makanan yang nikmat kayak gini Fems. Fems, selain rasanya yang nikmat banget di lidah, makanan bersantan ini punya banyak manfaat loh. Di antaranya adalah menjadi sumber lemak yang baik, menurunkan kadar kolesterol, dan terdapat vitamin dan mineral yang diperlukan tubuh. Selain itu juga mencegah penuaan karena kaya antioksidan, menjaga keindahan rambut, menjaga kesehatan kulit wajah. Tapi tetap jangan kebanyakan ya, karena yang berlebihan pastilah nggak akan baik buat kita. Masih kurang main airnya Fems. Sekarang kita jalan-jalan ke air terjun Bajuin yuk. Air terjun Bajuin berjarak 75 km dari kota Banjarmasin Fems. Terletak di desa Sungai Bakar, kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, air terjun ini menyimpan pemandangan alam yang indah loh. Untuk sampai ke air terjun Bajuin, kita harus menempuh perjalanan dengan menaiki bukit selama lebih kurang 1 jam Fems. Tapi percaya deh, sebanding kok sama suasana alamnya. Tips buat kalian yang mau ke air terjun Bajuin nih Fems, gunakan pakaian dan sepatu yang senyaman mungkin ya Fems, biar mendakinya nggak terlalu susah. Akhirnya sampai juga di air terjunnya Fems, keren banget. Rimbunnya pepohonan yang ada jadi penahan sinar matahari ini nih Fems. For your info nih Fems, menurut cerita yang beredar di masyarakat sekitar, aliran air terjun ini terbuat dari tangan Datuk Galung penunggu wilayah ini Fems. Beliau membelah bukit ini untuk mengalirkan air menuju desa Sungai Bakar yang sedang dilanda kekeringan. Air terjun yang berasal dari Gunung Bulung ini ada 7 tingkatan Fems. Tapi biasanya para pengunjung hanya sampai di air terjun tingkat kedua ini Fems, karena jalur menuju puncak air terjun yang cukup kurang Fems. For your info nih Fems, beraktivitas di luar ruangan kayak gini banyak banget manfaatnya loh. Selain bisa menghilangkan stres, main di alam kayak gini juga bisa mencegah penyakit yang menyerang mata dan bisa membuat kita bisa berumur panjang Fems. Nah, siapa yang mau ngilangin stres dan umurnya panjang? Ayo jangan tiduran aja, langsung berangkat dan menyatu dengan alam Fems. Fems, selain monyet bekantan, Kalimantan Selatan juga terkenal dengan pasar terapungnya. Pasar terapung ini adalah sebuah pasar tradisional yang melakukan kegiatan jual belinya di atas perahu Fems. Pasar terapung ini mulai beroperasi sejak pagi hari hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah Fems. Seperti pasar pada umumnya, banyak barang yang dijual di pasar ini Fems, seperti hasil kebun warga, kerajinan tangan, bahkan warung makan untuk sarapan juga ada loh Fems. Hahaha. Wisatawan bisa ikut merasakan keseruan pasar terapung ini dengan menyewa perahu Fems. Cukup bayar Rp100.000, kita bisa langsung terlibat tawar-menawar di atas air. Untuk menawarkan barang dagangannya, para pedagang akan mendayung untuk mendekati dan memegang perahu calon pembelinya Fems. Cara ini cukup manjur loh Fems, karena nggak sedikit dari para wisatawan yang akhirnya membeli barang yang ditawarkan. Ada juga pedagang yang ngasih kesempatan wisatawan untuk duduk dan berfoto di atas perahu mereka. Cukup bayar Rp25.000, kalian sudah bisa menjadi penjual di pasar terapung ini. Hahaha. For your info nih Fems, pasar terapung sudah ada sejak abad ke-14 loh Fems. Kejayaan pasar terapung tidak terlepas dari berdirinya kerajaan Banjar sekitar tahun 1599 Fems.
Karena dengan berdirinya Kerajaan Banjar, maka aktivitas jual beli di pasar ini pun meningkat. Kawasan Pasar Apung ini merupakan bagian dari Pelabuhan Bandar Masih, Fems, di mana pelabuhan sungai ini meliputi aliran Sungai Barito dari Sungai Kuin hingga muara Sungai Klayan. Pasar Apung ini merupakan pasar yang tumbuh secara alami, Fems, karena posisinya yang berada di pertemuan beberapa anak sungai sehingga menjadikan kawasan ini sangat ideal sebagai tempat perdagangan. Banjar memang memiliki kondisi alam hingga dikenal dengan negeri seribu sungai, Fems. Hal ini membuat masyarakat Banjar hanya memiliki perahu sebagai alat transportasi mereka. Dengan membuka lapak di sungai ini, akan memudahkan para pedagang yang membawa barang dagangan berupa hasil bumi dari arah hulu untuk melakukan jual beli. Fems, kalau nggak sempat lihat langsung Pasar Apung pagi-pagi, bisa loh mampir ke Pasar Terapung Siring Sungai Martapura. Pasar Terapung Siring Martapura ini lokasinya ada di tengah kota Banjarmasin, Fems. Di Pasar Terapung ini, para pedagang merapat di area pinggiran Siring dan pembeli di atas titian yang mengapung, Fems. Banyak penjual yang menjual hasil bumi mereka untuk para wisatawan yang datang berkunjung, Fems. Fems, kalau masih belum puas kita main air di Sungai Martapura yuk. Kota Banjarmasin ini menjadi muara dari Sungai Martapura ini, Fems. Sungai Martapura memiliki panjang mencapai 600 km yang bermuara di Kota Martapura, Kabupaten Banjar, Fems. For your info nih, Fems, sebelum bernama Sungai Martapura, sungai ini memiliki banyak nama loh, Fems. Di antaranya Sungai Banjar Kecil, Sungai Cina, dan Sungai Tatas, Fems. Menjadi Martapura setelah Raja Banjar keempat memberikan nama sebagai ibu kota yang baru didirikan, Fems. Pendirian Martapura sendiri diperkirakan terjadi pada tahun 1630. Setelah Kesultanan Banjar dipindah dari Banjarmasin ke kawasan Kayu Tangi, Fems. Makanya, Fems, sebelum namanya menjadi Sungai Martapura, nama kuno sungai ini adalah Sungai Tangi. Fems, selain punya sejarah yang panjang, Sungai Martapura juga punya arti penting buat masyarakat Banjar. Seru banget ya, Fems, iring-iringannya. Suara rebana yang berpadu sama babun, ketipung, dan tamboden ini jadi pengiring lantunan Asmaul Husna yang dinyanyikan oleh rombongan ini, Fems. Kenalin, Fems, ini adalah kesenian Sinoman Hadrah, kesenian asli warga Banjar. Kesenian Sinoman Hadrah ini adalah salah satu seni tradisional khas Banjar yang bernapaskan Islam, Fems. For your info nih, Fems, Sinoman Hadrah ini berasal dari budaya yang dibawa oleh pedagang dan pendakwah Islam dari Arab dan Pari yang kemudian bercampur dan berkembang menjadi kebudayaan pada masyarakat pantai pesisir Kalimantan Selatan hingga timur, Fems. Ini jenis akulturasi juga, bagaimana seni dan ajaran Islam itu sesungguhnya tidak bertolak belakang, tapi bersatu padu dengan tradisi lokal. Biasanya kesenian Sinoman Hadrah ini ditampilkan pada acara-acara penyambutan tamu, pejabat pemerintahan, peringatan hari besar keagamaan, dan hari besar nasional, serta upacara perkawinan, Fems. Wah, beruntung banget bisa disambut kayak gini ya. Sinoman Hadrah terdiri dari 5 atau 6 orang yang melantunkan syair sekaligus menabuh rebana. Kemudian pemutar payung ubur-ubur dan penari rudat yang berjumlah 20 hingga 30 orang. Mereka semua membawa bendera kecil berbentuk segitiga dan bertuliskan Asmaul Husna, Fems. Pemegang payung ubur-ubur pun menari mengikuti irama dengan memutar dan memainkan payung ubur-ubur yang ia pegang. Fems, for your info nih, putaran payung ubur-ubur besar ini melambangkan keagungan, Fems. Inti pokok dari kesenian Sinoman Hadrah ini adalah syair yang dinyanyikan berisi tentang puji-pujian dan sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Nyanyian ini juga berisikan tentang nasihat atau pesan moral yang terkandung dalam syair, namun dilantunkan dengan penuh kegembiraan. Selawat tuh rata-ratanya untuk yang kami pakai wajib 10 selawat biasanya kan. Ada bahkan tergantung jauhnya. Kalau jauh perjalanannya sampai 15 sampai 20 syair maksudnya. Gak gampang loh, Fems, mainin rebana untuk mengiringi syair kesenian Sinoman Hadrah ini. Selain harus tahu ketukan nadanya, tenaga juga dibutuhin biar suara rebana bisa kedengeran, Fems. Keren ya tayangan hari ini. Udah gak sabar pengen beranjak dan keluar rumah dong.
Ayo pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Biar pandemi ini cepat selesai. Karena Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa, fans!